Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Salsabila, kelas 2B Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi aswaja dan latihan-latihan soal yang sudah dipresentasikan oleh kelompok di kelas. Bab 2, Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. C. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap konflik sahabat. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa umat Islam harus menahan diri dari mencampuri pertikaian di antara sahabat Nabi dan juga melarang untuk mencela dan menghina para sahabat. Generasi sahabat ini adalah generasi terbaik umat Islam. Keistimewaan sahabat adalah dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka mengetahui tempat, waktu, situasi dan kondisi turunnya ayat Al-Quran dan situasi disabdakannya sebuah hadis. Konflik pertikaian terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW untuk pertama kali ketika Rasul wafat. Pertikaian terjadi ketika mereka membahas siapa yang berhak mengambil kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Pertikaian ini dipicu oleh politik dan juga perbedaan pendapat terhadap pembunuh Utsman. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan umat Islam sepeninggal peristiwa berdarah itu untuk mengabaikan perbincangan berlarut-larut perihal pertikaian tersebut. Kalaupun terlanjur membahas, umat Islam sesudahnya perlu menjauhi sikap dengki dalam membincangkan peristiwa itu. Penyakit dengki yang dimaksud di sini adalah sikap pemihakan berlebihan yang tidak diridai oleh Allah dan Rasul. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengambil banyak pelajaran dari sejarah dan mengingatkan umat Islam sesudahnya untuk bersikap wajar dalam bersikap. Jadi intinya sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi konflik sahabat adalah kita sebagai umat Islam harus berhati-hati atas konflik atau perbedaan yang melibatkan umat Islam termasuk dalam dunia politik, dengan menahan diri tanpa mencampuri pertikaian dari segala konflik yang terjadi di antara para sahabat. Dan kita wajib diam, tidak boleh menghina buruk mereka. Menghina sahabat adalah hal yang sangat berbahaya sebab beberapa alasan. 1. Orang yang menghina sahabat atau menganggap mereka buruk dan fasik, sama saja ia meragukan keimanannya sendiri. 2. Menghina sahabat sama saja dengan menghina orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat, terlebih Utsman bin Affan, Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum adalah ahli ijtihad semuanya. Sehingga mereka semua mendapatkan pahala dan tidak satupun dari mereka gugur keadilannya sebab peperangan yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad itu. Pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang peperangan yang terjadi antar sahabat. Menurut Al-Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Asy'ari, konflik antara Ali, Zubair, Aisyah, dan Muawiyah terjadi karena perbedaan ijtihad, bukan karena permusuhan atau kebencian. Masing-masing sahabat memiliki kemampuan ijtihad yang baik dan telah dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Sedangkan menurut Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, konflik antara Muawiyah dan Ali terjadi karena perbedaan ijtihad dalam menangani kasus pembunuh Utsman. Ali ingin menunda penghukuman untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sedangkan Muawiyah ingin segera menghukum mereka untuk mencegah pertumpahan darah. Adapun menurut ulama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, peperangan antara kelompok sahabat disebabkan oleh syubhat, keraguan, dan masing-masing kelompok memiliki takwil, penafsiran, yang berbeda. Dan menurut Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, konflik antara Ali dan Muawiyah disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang penyerahan para pembunuh Utsman. Ali ingin menunda penyerahan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sedangkan Muawiyah ingin mempercepat penyerahan untuk segera menghukum para pembunuh. D. Islam periode Tabi'in. Periode Tabi'in ialah kekhalifahan sesudah Ali bin Abi Thalib
Pada masa ini muncul banyak sekali aliran-aliran Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan Mu'tazilah. 1. Qadariyah. Manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Contoh, manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. 2. Jabariyah. Manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Yang maksudnya keyakinan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan Allah. Contoh, manusia terikat dengan takdir Allah. Dan segala sesuatu tindakan manusia sudah ditentukan oleh Allah. 3. Murji'ah. Menangguhkan hukum duniawi hingga hari kiamat. Misalnya menangguhkan hukum perbuatan seseorang di hadapan Allah di kemudian hari. 4. Mu'tazilah. Menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bersifat hadis. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk karena segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah makhluk. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan ajaran Islam dan membuat Mu'tazilah dianggap sesat dan pelaku bid'ah oleh para ulama. Islam periode Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mu'tazilah adalah aliran yang berkembang pesat dengan dukungan politik dari Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mutashim, dan Al-Watsik. Mereka menekankan rasionalisme dalam memahami agama, termasuk ajaran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pemikiran ini sempat menjadi ideologi negara. Ahlussunnah wal Jamaah dipelopori oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka menolak paham Mu'tazilah dan merumuskan ajaran yang menyeimbangkan akal dan wahyu. Selain Mu'tazilah, sebelumnya juga berkembang berbagai sekte lain seperti Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menjadi aliran utama dalam Islam Sunni. Selanjutnya saya akan menjawab latihan soal dari bab 2. 1. Jelaskan perbedaan-perbedaan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Periode Rasulullah fokus pada menyebarkan risalah Islam dan membentuk komunitas Muslim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan periode Khulafaur Rasyidin fokus pada mengembangkan dan memperluas wilayah Islam, yang karena Khulafaur Rasyidin memiliki kekuasaan yang dipilih oleh umat Islam. 2. Jelaskan situasi menjelang munculnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Menjelang masa Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, banyak sekte-sekte dalam Islam berkembang, seperti Khawarij, Kebatinan, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Hasyawiyah, dan sebagainya. Pada saat itu, Khalifah Al-Mahdi memberikan mandat kepada Mu'tazilah untuk memerangi sekte-sekte tersebut dengan hujah. Namun, lamanya perdebatan dan diskusi dalam masalah-masalah akidah dengan aliran-aliran tersebut membuat Mu'tazilah semakin bersandar kepada akal dan mengabaikan nash. Mereka berpandangan akal harus dikedepankan daripada nash. Pada saat banyaknya aliran-aliran yang berkembang kala itulah muncul tokoh Ahlussunnah wal Jamaah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi dari para salafus soleh pendahulu-pendahulunya hingga Rasulullah. 3. Bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi konflik sahabat adalah kita sebagai umat Islam harus berhati-hati atas konflik, perbedaan yang melibatkan umat Islam termasuk dalam dunia politik, dengan menahan diri tanpa mencampuri pertikaian dari segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, dan kita wajib diam, tidak boleh menghina buruk mereka. 4. Sebutkan pandangan-pandangan para ulama menanggapi konflik tersebut. Menurut Al-Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Asy'ari, adapun konflik yang terjadi antara Ali, Zubair dan Aisyah hal itu terjadi atas dasar ijtihad.
Masing-masing dari mereka adalah ahli ijtihad dan Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa mereka akan mendapatkan surga. Persaksian tersebut menunjukkan bahwa mereka benar dalam ijtihadnya. Menurut Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, konflik yang terjadi antara Muawiyah dan Ali didasari atas ijtihad. Muawiyah tidak ada niatan merebut imamah. Pada saat itu Ali berpandangan bahwa menyerahkan para pembunuh Utsman yang sangat banyak dan saat itu bercampur dengan para tentara akan mengakibatkan goyahnya pemerintahan yang masih baru terbentuk. Karena itulah ia berpandangan bahwa mengakhirkan penghukuman adalah tindakan paling tepat. 5. Jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting. Kajian tentang Islam sangat penting karena di era Nabi dan para sahabat adalah sumber utama ajaran Islam dan merekalah yang menerima langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempraktikkan ajaran Islam yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu dapat meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam dan juga meningkatkan iman dan takwa. 6. Jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Islam pada zaman Rasulullah SAW, konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi. Namun dalam beberapa sabdanya, Rasulullah mewanti-wanti bahwa kelak umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Sebab pada zaman Rasulullah itu saja telah muncul bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun, bibit-bibit tersebut tidak dapat berkembang. Sebab Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat untuk menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut adalah salah. 7. Jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang memeluk Islam dan juga khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang pemberani dan setia kepada Nabi Muhammad, dan mempunyai gelar As-Siddiq, sang pembenar, jujur. Keutamaan Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa kekhalifahan, Umar bin Khattab mengembangkan Islam dan menyebarkan ajaran Islam dan dikenal sebagai orang yang pemberani dan tegas dalam mempertahankan kebenaran dan mengambil keputusan. Dan mempunyai gelar Al-Faruq, sang pembeda. Selanjutnya keutamaan Utsman bin Affan adalah keponakan Rasulullah dan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang pemberani dan dermawan dan mempunyai gelar Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Ali dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ali masuk Islam sejak kecil, sehingga ia tidak pernah menyembah berhala, dan dijuluki Karamallahu Wajhah, yang artinya, wajahnya tidak pernah menyembah berhala. 8. Jelaskan konsekuensi menganggap para sahabat buruk dan fasik. Orang yang menghina sahabat atau menganggap mereka buruk dan fasik, sama saja dia meragukan keimanannya sendiri. Hal ini karena Al-Quran dan hadis yang kita terima, seluruhnya diriwayatkan oleh sahabat. Dan juga orang yang menghina sahabat sama saja dengan menghina orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dipuji-puji oleh Rasulullah. Sekian presentasi video dan latihan soal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.